Halo pemirsa, kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Andini Oktaviani yang akan memberikan sejumlah informasi berita terkini di redaksi Jabar Express. Berita pertama datang dari Badan Akuntabilitas Publik atau BAP, Dewan Perwakilan Daerah DPD RI yang melakukan rapat konsultasi bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan tujuan menindaklanjuti laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2022 lalu yang berindikasi kerugian negara. Badan Akuntabilitas Publik atau BAP DPR RI gelar rapat konsultasi ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kedatangannya untuk menindaklanjuti laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 2 tahun 2022 lalu yang berindikasi kerugian negara atau daerah. Ketua BAP DPD RI Tamsil Lindrung dan Wakil Ketua BAP DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin bersama Kepala Kejati Jabar Ade Tajudin Setiawarman melakukan monitor sejauh mana tindak lanjut dari temuan dalam IHPS BPK. Mengingat pada dasarnya tugas BAP DPD RI menindaklanjuti temuan BPK dalam IHPS per semester. Tamsil Lindrung mengatakan hasil pemeriksaan ini ada temuan beberapa hal yang ia coba berkoordinasi atau sifatnya konsultasi dengan Kejati Jabar. Namun ternyata temuan-temuan tersebut belum sampai ke meja Kejati Jabar. Ini masih dalam proses karena BPK RI rupanya tidak langsung ke Kejati. Harus melalui mekanisme pemerintah pusat kemudian disampaikan oleh Jaksa Agung. Hasil pemeriksaan ini ada temuan beberapa yang kita coba berkoordinasi atau sifatnya konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan terkait temuan ini. Ternyata tadi jawaban dari Kejaksaan Tinggi bahwa temuan itu belum sampai di Kejaksaan Tinggi. Mungkin masih dalam proses karena BPK rupanya tidak langsung ke Kejaksaan Tinggi. Pihaknya pun mengatakan meski harus melalui mekanisme tersebut, pusat jangan terlalu panjang karena khawatir tidak terselesaikan. Dengan adanya pendekatan ini diharapkan dapat memperjuangkan hak daerah yang perlu diperoleh. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, sudah lebih dari 1 bulan, harga beras di pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Bahkan stok beras di pasaran pun terbatas akibat pasokan dari petani yang terus berkurang. Harga kebutuhan pokok khususnya beras sejak awal bulan Agustus terus merangkak naik. Kenaikan harga beras per kilogramnya bervariasi dari Rp2.000 hingga Rp3.000. Kenaikan terjadi pada semua jenis beras, diantaranya beras medium, dari Rp10.000 per kilogramnya menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Untuk premium dari Rp14.000 per kilogramnya naik menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Dari kurun waktu 1 bulan, kenaikan mencapai Rp3.000 per kilogram. Pedagang mengungkapkan kenaikan harga beras terjadi karena faktor cuaca. Banyak petani yang gagal panen akibat kekeringan berkepanjangan, sehingga kurangnya pasokan dari petani. Sekarang sampai saat ini sudah mau mencapai Rp3.000 sejak awal Agustus kemarin sampai minggu kedua September hari ini. Naiknya akumulasinya sampai 3.000-an. Yang paling harga rendah itu 13.000, yang paling harga tinggi itu wangi 16.000. Yang 13.000 beras apa? Setra. Para pedagang mengeluh karena penjualan beras menjadi menurun, bahkan banyak masyarakat yang beralih
dari beras premium ke beras jenis medium dan curah. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Selanjutnya, guna mengurangi pelanggaran lalu lintas dan sebagai upaya penyadaran masyarakat terkait tertib berlalu lintas, Satlantas Polres Garut, Jawa Barat, gandeng pecinta motor jadul dan motor klasik. Seiring dengan berakhirnya rangkaian operasi Zebra tahun 2023 yang berlangsung selama 2 pekan, Satlantas Polres Garut melakukan kampanye tertib berlalu lintas dan larangan penggunaan motor brong bagi para pencinta motor jadul atau klasik. Kali ini yang menjadi sasaran para pencinta motor Vespa dengan beragam tipe dan tahun. Kampanye pelopor keselamatan berlalu lintas pun diwarnai dengan touring bersama dengan menyusuri sejumlah jalan protokol yang dipimpin langsung oleh Kapolres Garut. Dan nanti akan kembali finish di sini. Barangkali ada yang negatif terkait dengan kumpulan klub bermotor. Ya, artinya acara-acara bermotor ini tidak mesti harus dilaksanakan dengan kegiatan yang tidak disukai masyarakat atau meresahkan masyarakat. Komunitas harus bisa menularkan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Yang meresahkan masyarakat tentunya harus kita hilangkan, khususnya menggunakan knalpot brong. Ini sangat-sangat meresahkan masyarakat. Setiap laporan mesti selalu ada, salah satunya adalah laporan knalpot brong. Ini tentunya saya himbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan knalpot brong. Kapolres Garut AKBP Yonki Rahman Dilatha mengatakan pihaknya sengaja menggandeng klub motor agar mereka menjadi contoh baik bagi masyarakat, sekaligus untuk mensosialisasikan agar jangan menggunakan knalpot brong yang selama ini selalu menjadi keluhan masyarakat. Dari Garut, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Pemirsa, General Manager Grand Sunshine Resort and Convention, Darmawan Pandoyo Drajat, mengatakan di tempatnya sudah terpasang charging station atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Penyediaan SPKLU ini meskipun belum banyak penggunanya, namun dirasa penting untuk memberikan pelayanan kepada para pelancong yang hendak berlibur ke kawasan Bandung Selatan. Kemajuan teknologi mulai terasa pada moda transportasi pribadi atau umum. Salah satunya pemerintahan telah memberikan kompensasi terhadap penggunaan kendaraan listrik. Beberapa aksesoris seperti halnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum kini telah tersedia di Hotel Grand Sunshine, Kabupaten Bandung. Dalam satu pekan itu rata-rata ada 5 hingga 10 tamu yang datang dengan kendaraan listriknya. Untuk sekarang juga mereka bisa mencarger kendaraannya dengan menggunakan listrik langsung dari hotel. Para pengunjung hanya perlu membayar sebesar Rp50.000 hingga Rp75.000 untuk sekali charger. Menurut General Manager Darmawan Pandoyo Drajat, jika melihat kebutuhan konsumen akan fasilitas charging stasiun, pihaknya akan menyiapkan pemasangan SPKLU yang ditempatkan di beberapa tempat bagian parkir hotel. Penyediaan SPKLU ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga dari salah satu perusahaan. Customer behavior yang ada di kita Sunshine sudah kita amati sudah banyak sekali yang kalau weekend itu menggunakan mobil-mobil yang berbasis elektrik ya, electricity. Jadi mau kita proudly present satu fasilitas ya, di mana memberikan kemudahan untuk semua tamu ya, apalagi dari provinsi ya, itu selalu mereka sudah menggunakan mobil listrik dan kini hadir di Sunshine ya, satu electric vehicle station yang bisa dipergunakan kapan saja. Dirinya mengungkapkan yang menjadi kebutuhan tamu itu harus difasilitasi dengan baik. Pihaknya pun mengaku baru Hotel Sunshine yang menyediakan SPKLU di Kabupaten Bandung.
Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Jabar Express melaporkan. Cuma 20.000 sampai penuh ya, isi penuh. Itu jangan 70 kilo. Sama